Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haidar Alvin Hakim dengan NIM 116200039 dari Pengenalan Sistem Informasi Kelas A, Teknik Metalurgi UPNVK. Dalam video kali ini, saya akan menuntaskan tugas ujian tengah semester saya. Pertama, hubungan antara bisnis proses perusahaan, komponen sistem informasi, dan kontrol pada keamanan informasi. Sebelum itu, saya akan menjelaskan apa itu bisnis proses perusahaan. Bisnis proses adalah suatu kumpulan pekerjaan yang saling terkait untuk menyelesaikan suatu masalah. Suatu proses bisnis dapat dipecah menjadi beberapa proses yang masing-masing memiliki atribut sendiri, tapi juga berkontribusi untuk mencapai tujuan dari super prosesnya. Lalu komponensi terdiri dari 6 komponen, itu pertama orang atau komponen sumber daya manusia yang memiliki spesifikasi atau profesi khusus untuk menjalankan sistem. Yang kedua ada perangkat keras, yaitu peralatan yang dipergunakan dalam menjalankan sistem informasi. Yang ketiga ada perangkat lunak, yaitu software yang digunakan atau membantu bagian perusahaan dalam menjalankan tugasnya. Yang keempat ada prosedur, yaitu standar atau urutan kerja yang didefinisikan bagian per perusahaan. Yang kelima ada basis data, yaitu perangkat jaringan atau komunikasi yang dipergunakan dalam menjalankan tugas sistem informasi pada bagian perusahaan. Yang keenam ada jaringan dan komunikasi, atau yaitu data yang disimpan atau didokumentasikan bagian perusahaan dalam menjalankan fungsi serta proses bisnisnya. Keamanan informasi. Informasi adalah aset yang sangat penting dalam suatu perusahaan. Oleh karena itu, informasi harus dapat dilindungi. Informasi bisa berbentuk dalam hard copy, penyimpanan secara digital, visual atau video diagram, ditampilkan di website, verbal percakapan, atau panggilan telepon, dan sebagainya. Apapun dari bentuk informasi yang disajikan, informasi tersebut sebaiknya selalu diamankan. Informasi dapat dibuat, dimiliki, disimpan, diproses, dikirim, digunakan, dimodifikasi, dibagikan, dan dihapus. Sedangkan keamanan informasi adalah bagaimana cara membuat informasi yang bernilai terhindar dari bahaya. Hubungan tiganya. Perkembangan pasar yang bergerak menjadi sangat kompetitif, dan persaingan bisnis yang semakin kompleks dan ketat telah menghadirkan tantangan baru bagi perusahaan. Kecepatan menjadi masalah yang patut diperhatikan, yaitu bagaimana cara perusahaan atau organisasi untuk mendapatkan dan mengevaluasi informasi dengan segera, dan untuk kemudian menggunakan informasi tersebut untuk merespon setiap kejadian dan masalah secara cepat dan tepat pula. Karena itu, kecepatan menjadi faktor penting dalam menemukan nilai kompetitif suatu perusahaan atau organisasi. Masalah seringkali terjadi adalah perusahaan gagal atau terlambat dalam merespon tantangan bisnis yang muncul secara tidak terduga. Untuk mengatasi masalah tersebut, pimpinan perusahaan sangat membutuhkan solusi yang dapat membantu perusahaan mereka untuk melihat gambaran bisnis mereka secara menyeluruh, komprehensif, dan real time. Dalam arti, apa yang mereka lihat saat itu di laporan adalah benar-benar menggambarkan kondisi perusahaan sebenarnya saat itu juga. Bukan 1 minggu lalu, 1 hari yang lalu, atau bahkan 1 jam lalu. Untuk itu, peran teknologi di sini menjadi sangat vital. Perusahaan dapat menggunakan teknologi yang tepat untuk membantu mereka dalam meningkatkan efisiensi, mempertajam daya respons, dan pada akhirnya dalam mampu menghasilkan nilai kompetitif bagi perusahaan. Pada beberapa tahun terakhir, telah banyak perusahaan yang memanfaatkan solusi dengan teknologi informasi atau TI untuk mengoptimasi proses bisnis yang dimilikinya. Tapi kadang, solusi yang mereka kembangkan masih setengah-setengah. Mereka membangun solusi TI tersebut dalam beberapa sistem yang terpisah, bukan dalam satu kesatuan. Ilustrasi apa yang terjadi apabila kontrol keamanan informasi tidak diterapkan pada semua sektor komponen sistem informasi. Itu pertama, contohnya ilustrasinya yaitu skimming kartu ATM. Para pelaku skimmer akan dengan mudah menduplikasi ATM dan menguras uang korban. Cara efektif menjaga skimming adalah dengan rutin mengganti kode PIN ATM dan segera mengganti kartu ATM akreditasi dengan kartu yang dilengkapi chip. Kemudian contoh lain yang sederhana terkait ancaman keamanan informasi pada individu berupa tidak adanya proteksi akses pada telepon genggam atau komputer pribadi yang
berupa tidak membuat orang bebas menggunakan komputer tersebut untuk melakukan modifikasi data, menggandakan data, mencuri data tersebut. Tentunya masalah yang ditimbulkan menjadi lebih besar jika informasi dan data yang didapat berupa informasi sensitif di perusahaan tempat di mana individu itu bekerja. Ancaman keamanan informasi bagi organisasi itu perusahaan akan menimbulkan beberapa dampak. Misalnya terganggunya kegiatan operasional, rusaknya reputasi, kerugian finansial, kehilangan kekayaan intelektual, dan kehilangan kepercayaan dari pelanggan. Sebagai contoh kasus pada awal Mei 2020, publik dikejutkan dengan bocornya beberapa pengguna pada salah satu situs e-commerce. Resiko yang mungkin muncul pada setiap komponen sistem informasi tingkat terkait keamanan. Yang pertama adalah kehilangan kendali pusat. Sistem dan program bisa jadi dikembangkan tanpa memperhatikan standar atau tujuan organisasi secara keseluruhan. Yang kedua, ancaman terhadap keamanan. Masalah-masalah pengaksesan data oleh pihak yang tidak berwenang dan tidak keamanan berkas-berkas data pada mikrokomputer lebih besar daripada sistem mainframe. Selain itu, pemakai mungkin kurang memahami tentang masalah keamanan data. Yang ketiga, ada permasalahan dalam operasi lingkungan operasi. Pemasangan sistem komputer mungkin tidak memperhatikan aspek-aspek teknis, seperti penyedia daya, listrik statik, dan bahkan ventilasi. Pengaruh pengaturan kontrol keamanan informasi dengan keberlangsungan bisnis perusahaan. Di dalam tindakan atau berlakukan sistem informasi sangatlah dibutuhkan pentingnya pengendalian keamanan dan kontrol karena bertujuan untuk memastikan bahwa CBIS atau Computer Based Information System telah diimplementasikan seperti yang direncanakan. Sistem sendiri telah beroperasi seperti yang dikehendaki dan operasi tetap dalam keadaan aman dari penyalahgunaan atau gangguan komunikasi. Maka dari itu, kita harus mempunyai security dalam sistem informasi. Tugas kontrol CBIS mencakup semua fase siklus hidup. Selama siklus hidup, kontrol dapat dibagi menjadi kontrol konten berhubungan dengan pengembangan, desain, dan operasi. Manajer dapat memperoleh kontrol dalam ketiga area secara langsung melalui ahli lain, seperti auditor. Pada sistem informasi, kita dapat mengembangkan atau memastikan apa saja yang dibutuhkan dalam CBIS dan bagaimana cara mengimplementasikan itu dapat memenuhi sebuah kebutuhan pemakai. Pemakai di sini artinya orang yang terlibat atau orang yang mengoperasikan CBIS tersebut. Terima kasih. Sekian dari video saya dalam menuntaskan tugas ujian tengah semester. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.